Alia, ketemu lagi sama saya Kiki Rizkyani di podcast Dokter Alia THT. Dan sekarang saya ngobrol dengan dokter muda. Ada 2 dokter muda. Ini yang asli Jawa Timur. Nah, kalau ada Pandego asli mana? Saya asli Mojokerto. Mojokerto. Iya. Kalau Armando? Saya asli dari Banyuwangi, Mbak. Banyuwangi, sama-sama deket laut ya. Ini tinggal nyebrang ke Bali. Kalau Pandego nyebrangnya kemana? Kalimantan ya, agak jauh ya. Agak jauh. Ini namanya ini ya, unik-unik ya. Emang nama panjang, nama lengkapnya Pandego siapa sih? Pandego Wahyu Dirgantara. Wih, harusnya jadi AU ya. Tapi ternyata udah jadi dokter. Kalau Armando? Saya Armando Hayden Magrisa Pratama, Mbak. Kok kayaknya susah banget ya. Itu kamu pas UN itu gimana itu nulisnya atau gimana gitu? Agak capek ya, Mbak. Agak capek ya. Ngurek-ngureknya gitu. Masih zaman nggak sih ngurek-ngurek UN? Masih, Mbak. Oh masih ya, Saya masih dapat. merasakan ya. Masih merasakan. Oh, masih merasakan ya. Ya takutnya cuma di tahunnya saya kan. Karena udah lama banget gitu. Jadi ngurek-ngureknya itu nama asli kalian agak susah ya. Iya, agak panjang. Iya. Panjang. Iya, apalagi ini loh, ini kayaknya ribet banget ya. Iya, Pak. Seribet fakultas yang kalian ini ya pilih ya. Ribet nggak sih masuk FK? Ya, sebenarnya ya dibilang ribet ya ribet. Masuknya juga ribet, keluarnya juga ribet. Oh iya benar. Mau masuk FK tuh kayak butuh perjuangan gitu ya. Butuh perjuangan, jadi ribet. Harus belajarnya mulai dari SMP nih ya. Apa? Ya, SMP SMA. Oh, SMP. Nyari minat. Nyari minat ya. Oke, terus kenapa dimilihnya di UNED? Kalau saya kebetulannya diterimanya di UNED ya alhamdulillah, Mbak, keterima di UNED FK. Oh iya, deket juga Iya, deket. ya kan. Jadi bisa kapan aja wirawiri lebih deket. Iya. Mojokerto juga nggak Deket. terlalu deket sih. Deket naik kereta. Ya, 4 jam. 4 jam. Kalau pulang itu emang naik kereta? Naik kereta. Oh iya, lebih enak sih Ya, ya, naik mobil benar-benar. juga 4 jam. Oh iya, aku udah lama nggak naik kereta. Kereta udah banyak kemajuan juga gitu. Nah, persiapan kalian untuk masuk FK ini apa aja? Kalau saya dulu sih tetap ya sama seperti teman-teman lainnya, saya juga belajar. Terus spesifik juga kita cari tahu tentang FK itu kayak gimana gitu. Kan ke depan kita juga belajar di FK ini pelajaran apa aja, terus alatnya apa aja gitu. Yang jelas persiapan yang pertama yang jelas cara masuk FK-nya dulu. Terus kegiatan di sana ngapain aja saya harus tahu. Terus yang jelas tipsnya bertahan di FK dan lulus itu seperti apa gitu, cari-cari tahu juga. Oh iya, dan akhirnya setelah dijalankan sesuai ekspektasi? Ya kurang lebih sesuai, tapi ada aja hal yang nggak terduga juga. Ada dar-dar-darnya Iya. gitu ya. Kalau Armando ngerasanya gimana nih Sama, Mbak. persiapannya? Mau persiapan itu masuknya saya itu les di Malang, Mbak. Sampai beberapa bulan gitu les di sana. Oh. Sampai nginep-nginep di sana, Mbak. Oh, dari Banyuwangi? Iya, nggih. Dari Banyuwangi sampai les di Malang Nah, gitu ya, iya. effortnya ya. Itu Iya. pas abis lulus SMA? Iya, habis lulus SMA. Oh, langsung kayak fokus nih, fokus untuk FK gitu ya. Iya. Dan ternyata susah ya masuk FK ya. Masuknya udah susah, bertahannya susah, ya tadi keluarnya juga susah gitu ya. Nah, kalau udah jadi dokter muda itu masih ada tahap apa lagi untuk bener-bener bisa langsung kerja atau udah bebas nih, udah masa kuliahnya udah nggak ada nih Ya, tahapnya? mungkin setelah dari dokter muda kan ada internship, Mbak. Itu internship yang sesuai di rumah sakit dan puskesmas. Setelah itu ada UKM, sebelum internship kan ada UKM PPD. Setelah itu internship itu. Oh, jadi sebenarnya sekarang juga masih ada proses-prosesnya ya. Masih Panjang ya. Meskipun tinggal dikit lagi tapi kayak berasa gitu ya. Oke. Nah, kita ngebahas tentang beberapa kebijakan yang ada di Indonesia, di negara kita tercinta ini. Apalagi juga kita baru pergantian pimpinan negara ya. Pergantian presiden gitu. Jadi ada beberapa memang kebijakan-kebijakan yang menurut kalian gimana tuh melihat beberapa kebijakannya deh gitu menurut kalian? Kalau menurut saya sih sebagai mahasiswa FK kita kan
image-nya di luar sana cuma belajar apa terus fokus di rumah sakit gitu. Menurut saya sih sebagai mahasiswa SFK kita itu juga harus paham ya isu-isu kesehatan itu seperti apa. Bahkan nggak cuma isu-isu kesehatan, kita itu harus tetap tahu kebijakan di Indonesia itu seperti apa, kemudian apa aja nih kabar-kabar yang ada di Indonesia. Bukan berarti kita itu nggak mau tahu gitu tentang kebijakan-kebijakan dan lain-lain gitu. Makanya kita harus tetap melek akan informasi, kemudian tetap peduli dan mengawal lah apa aja yang dilakukan sama apa dari pemerintah itu kebijakan-kebijakannya apa. Makanya juga mahasiswa FK kan ada salah satu forumnya dan lain-lain, kita harus aktif ikut serta seperti itu dalam apa mengawal isu-isu yang ada baik di kesehatan ataupun yang nggak di kesehatan itu kan juga nggak masalah gitu. Jadi ada forum khususnya juga gitu. Betul, ya untuk mahasiswanya nih gitu karena kan baru mau akan gitu ya, baru mau akan terjun benar-benar menjadi dokter, jadi harus paham banget. Nah ini untuk yang isu yang pertama, kebijakan, bukan isu sih ya, kebijakan tentang pemeriksaan kesehatan gratis tiap masyarakat yang berulang tahun. Ini juga sempat disosialisasikan ke kader-kader gitu ya, langsung dari kecamatan, kelurahan, desa, terus kemudian RW, RT gitu. Jadi selalu tiap bulan itu kalau dari pimpinan pasti ayo siapa yang ulang tahun bisa datang ke puskesmas terdekat gitu, ataupun juga bisa dari Posyandu, ada program gratisnya. Menurut kalian itu seperti apa? Mungkin dari saya terlebih dahulu ya Mbak. Menurut saya itu kan ini inovasi yang menarik. Nah ini kan bisa mungkin bisa mengecek dari penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi sejak dini ya Pak. Itu baik untuk masyarakat, tapi implementasinya juga perlu diperhatikan apakah fasilitas kesehatannya tersedia, kemudian SDM-nya tersedia, itu perlu diperhatikan gitu. Kalau dari saya sendiri sih ini tuh merupakan angin segar ya menurut saya. Jadi pemeriksaan kesehatan itu kan salah satu screening. Jadi cara kita tahu gimana kesehatan ke depan itu ya diperiksakan meskipun tanpa gejala. Nah, kenapa saya bilang ini tuh angin segar? Karena gak banyak orang di Indonesia itu yang aware. Kalau nggak sakit, dia itu nggak akan ke rumah sakit gitu. Kalau nggak sakit, dia itu nggak akan memeriksakan kesehatannya. Padahal pemeriksaan kesehatan ya meskipun nggak harus 1 tahun sekali ya. Ada berkala di penyakit-penyakit tertentu, tapi seenggaknya dari yang sebelumnya masyarakat itu nggak pernah memeriksakan kesehatannya, sekarang jadi ya at least setahun sekali lah diulang tahunnya. Nah pengambilan ulang tahun ini saya juga cukup tertarik ya, sangat menarik karena apa, orang itu nggak akan lupa gitu terkait ulang tahunnya, apalagi kalau diingat-ingat terus. Nah kalau hadiahnya dari pemerintah pemeriksaan kesehatan ini menurut saya sangat menarik ya dan perlu diapresiasi gitu. Jadi pas banget gitu ya, pas udah kenaikan usia gitu ya. Terus kita juga harus aware dengan diri kita, kira-kira yang kurang apa, yang kelebihan juga apa di tubuh kita gitu ya. Tadi juga benar sih kata Pak Dego. Memang sekarang kalau misalkan kita nggak merasakan sakit, malas untuk periksa. Jadi kayaknya ujung-ujung ada kan beberapa kasus yang kok tiba-tiba misalkan parah, terus atau tiba-tiba kok meninggal, ternyata pas dicek loh ininya sudah mengalami kerusakan atau mungkin ada beberapa kayak gitu ya. Jadi memang itu harus kita sosialisasi juga sih ya ke masyarakat gitu ya, kalau kesehatan itu penting gitu. Kalau khususnya untuk di THT nih, di THT kan mungkin ada beberapa alat yang ya memang khusus gitu ya, beda dengan kayak pemeriksaan gratis yang bisa cek gula darah cuma memakai apa itu namanya ya cek asam urat gitu kan. Nah kalau yang untuk THT-nya menurut kalian? Kalau menurut saya sih pendapat dengan Armando tadi sebelumnya ya, jadi kebijakan yang baik itu akan berakhir dengan baik ketika implementasinya di masyarakat itu dilaksanakan dengan baik. Jadi yang pertama ya jelas alatnya dimaksimalkan, SDM-nya, percuma kalau ada alat tapi SDM-nya nggak bisa mengoperasikan dengan baik, seperti itu. Nah, memang pengadaan alat dan SDM itu akan menjadi tantangan yang lebih buat pemerintah. Makanya kita itu harus bersama-sama mengawal kebijakan ini ya, untuk implementasinya bagaimana. Tapi harapannya kalau dari saya sendiri sih THT itu kan
salah satu yang krusial juga ya, karena pendengaran seperti itu. Apabila dicek berkala, kemudian kita laksanakan pemeriksaan kesehatan, kondisi-kondisi yang buruk itu kan diharapkan nggak terjadi. Ya diharapkan, semoga dari saya sih pemerintah bisa melaksanakan pengadaan alat itu dengan baik ya. Jadi semuanya juga ya. Jadi bukan hanya sekedar yang alat-alat yang cek gula gitu doang gitu ya. Maksudnya untuk yang alat THT-nya pun juga dioptimalkan gitu ya. Ya. Mungkin kan sekarang itu lagi trennya kan ada sound horror gitu Mbak. Nah itu kan juga ya. Nah dari pemerintah mungkin bisa ada upaya preventif terkait itu, disediakan alat mulai dari mungkin bisa garpu tala ya Mbak. Yang sederhananya kan garpu tala, mungkin bisa dari itu dulu. Kalau di rumah sakit kan ada alat itu audiometri Mbak, untuk tes pendengarannya. Nah itu untuk tes pendengarannya itu. Itu yang untuk di rumah sakit ya. Untuk yang di fase 1 biasanya mungkin nggak ada ya, jadi kayak harus minta rujukan. Maksudnya itu untuk yang BPJS kan memang kebanyakan gitu ya, kan hanya beberapa aja yang asuransi ya. Tapi sependapat dengan Narwa Mundur juga, tapi ternyata alat pemeriksaan pendengaran itu nggak harus yang bagus, yang mahal gitu. Screening awal pakai garpu tala itu juga bagus kok, nggak terlalu mahal. Dan applicable, bisa mobilisasi ke satu tempat dan tempat lain, itu kan akan lebih murah gitu. Dan kalau di pengadaannya ada di tiap fasilitas kesehatan pertama itu kan akan lebih bagus seperti itu. Fenomena horak ini tuh emang ini ya, kalau untuk yang di THT gitu ya, untuk yang paham banget tentang THT, apalagi kalian juga dokter muda, itu kok kayaknya miris banget gitu ya. Sampai kemarin yang terbaru itu rela bongkar Gapura. Iya benar. Gapura. Kalian tahu juga ya? Jembatan juga. Nah itu dia kan, itu kayaknya parah banget ya, hanya untuk masuk ke suatu jalan yang memang sudah, aduh itu kayak apa sih ini gitu ya. Nah kalau untuk kebijakan-kebijakan lainnya nih tentang kemarin ya ada bukan isu juga sih, berita tentang dokter yang berstatus pengajar, terus kemudian dia dimutasi gitu ya. Nah, itu gimana sih? Yang saya tahu sih biasanya karena saya orang awam ya, jadi ada yang dokter ya sudah dokter aja praktek, ada yang memang dia khusus pengajar, jadi memang dia itu dosen gitu, jadi fokusnya cuma di satu-satu gitu. Tapi ternyata sebenarnya enggak ya, ada ya dokter yang jadi pengajar juga atau sebaliknya. Iya. Ternyata mungkin orang awam juga nggak banyak tahu ya. Kebanyakan orang awam taunya itu dokter itu ya cuma klinisi seperti itu. Di kedokteran itu dokter itu ini juga alasan saya sih masuk kedokteran. Ternyata dokter itu bisa masuk di semua segmen. Dan kalau kedokteran itu ilmu eksak, kalau menurut saya sih kedokteran itu ilmu yang paling sosial ya, karena kita itu bertemu dengan masyarakat. Nah salah satunya juga bisa mengajar. Nah, ada dokter yang mengabdikan diri, melanjutkan studi, baik di Indonesia atau abroad, itu bisa menjadi dokter, researcher, bahkan ada yang masuk ke segi militer, kepolisian, dokter entertainment, dan lain-lain. Nah, mungkin kalau kebijakannya dalam mutasi itu akan berdampak ya dalam pendidikan. Gimana tuh? Ya, mungkin kan ini kan ada kasusnya kan ada mutasi di FKUI ya Mbak, ada prof yang dimutasi sebagai dosen dan dokter. Nah itu kan bisa berdampak langsung ke mahasiswa-mahasiswanya, dimana kan sehingga proses pembelajarannya kan juga jadi terganggu Mbak, karena tidak ada transisi dari mutasi tersebut. Ya, jadi apa nih harapannya? Pengennya maksudnya lebih baiknya tuh seperti apa sih? Ya mungkin dari kebijakannya itu harus transparan ya Mbak, harus transparan dari dari kebijakan pemerintahnya. Kemudian ada keterikatan dari pendidiknya situ ya, maksudnya dari FKUI-nya misalkan. Itu harus ada keterikatan sehingga diberitahu dulu atau gimana, harus transparan. Jadi dampaknya juga sebenarnya bisa ke mahasiswanya juga gitu ya. Kalau dari Pandego ya mungkin itu akan berdampak ya Mbak. Kita ambil contoh di tempat lain aja, nggak cuma di FK gitu. Mungkin yang bisa kita garis bawahi adalah
proses pemindahan dan lain-lain seperti itu. Tapi saya rasa selain berdampak, kita kan jadi mahasiswa kedokteran itu juga harus cepat beradaptasi dengan dampak atau risiko yang ada gitu. Seenggaknya kita itu akan diajarkan gimana sih cara kita itu mendapat pembelajaran dari orang lain, kemudian gimana cara kita mendapatkan dari pembelajaran dari nggak cuma dari guru kita, seperti itu. Jadi isu-isu seperti ini itu atau kebijakan seperti ini itu harus tetap dikawal agar harapannya semuanya itu nggak terdampak negatif. Meskipun ada dampaknya, kita harus cepat-cepat belajar buat beradaptasi dan nggak jadi masalah yang berarti itu. Iya. Memang semua pasti ada dampaknya gitu ya. Gimana kitanya bisa beradaptasi gitu ya. Apalagi kayak kita juga harus adaptasi dengan teknologi yang lebih modern lagi di dunia kesehatan gitu kan ya. Nah, kalian udah siap ya? Harus siap ya. Harus siap. Karena kan kayak apa ya, ada beberapa yang di rumah sakit yang saya tahu itu ini tentang teknologi yang modern gitu ya. Maksudnya kalau dulu cuma resep ditulis pakai kertas, sekarang kayaknya kita tuh kayak nggak usah bawa apa-apa lagi, tinggal ke farmasi kayak gitu. Menurut kalian itu gimana tuh untuk perubahan teknologi zaman now? Nah, mungkin kalau dari saya kan itu kan teknologi yang baik ya Mbak. Kita juga harus sebagai dokter atau nakes, sebagai pelayan kesehatan itu juga harus beradaptasi, dimana harus belajar untuk ini khususnya pada rekam medisnya ya Mbak. Nah, itu harus belajar untuk menangani dari rekam medis ini. Termasuk memudahkan ya. Memudahkan ya untuk kita, maksudnya melihat kemarin riwayatnya apa aja gitu. Karena biasanya emang kita kalau kemana-mana bawa kertas gitu ya, dilihat, dibuka kayak gitu kan ya. Kalau sekarang kayaknya udah enggak ya. Jadi itu sangat memudahkan menurut kalian? Ya, kemajuan perkembangan teknologi ternyata masuk ke kedokteran itu cukup masif ya Mbak. Jadi kita juga bisa mempermudah dari segi rekam medik. Dimana rekam medik itu mungkin buat teman-teman yang belum tahu, rekam medik itu merupakan sarana untuk menulis riwayat kesehatan seperti itu. Jadi pemeriksaan apa yang sudah dilakukan, kemudian mendapat terapi apa itu akan lebih simpel ternyata ketika kita itu punya database yang bagus, kemudian disimpan melalui aplikasi atau web, daripada kita oyong-oyong otong-otong berkas yang banyak terus disimpan di suatu gudang yang berkasnya nggak tahu akan gimana. Ternyata ini tuh akan lebih efisien dan melancarkan dalam pelayanan kesehatan seperti itu. Jadi mempercepat juga gitu ya, nggak usah maksudnya kita buka-buka tinggal dicek gitu nggak sih? Jadi sangat memudahkan ya. Kalian sendiri udah pernah maksudnya udah pernah praktek gitu? Kalau di untuk rumah sakit menggunakan teknologi terbaru gitu. Kalau di rumah sakit sendiri kan itu kita pakai SIM RS ya Mbak. Juga kita memasukkan mulai dari anamnesisnya, kemudian terapinya, dan edukasinya yang diberikan kepada pasien itu kita menulis di riwayatnya gitu, di SIM RS namanya Mbak. Iya.